Bapak saudara semua, Paku dapat kembali di hari ini. Dan beta harap hari ini penuh dengan sukacita dan damai sejahtera di dalam hidup katorang semua. Ada sebuah cerita yang beta ingin ceritakan lewat podcast hari ini tentang seorang kulit hitam di Amerika yang namanya Assi Taylor Morton. Assi di dalam hidupnya selalu berkata, "Saya adalah anak haram. Ibuku bisu, tuli, dan sangat miskin. Suatu hari, ibu diperkosa hingga hamil. Saya lahir tanpa pernah mengenal siapa ayah saya. Karena menanggung malu, ibu saya melahirkan di kebun yang sepi tanpa bidan. Yang menolong ibu saya pada waktu itu adalah seorang ibu tua pemilik kebun. Kami hidup sangat miskin, hingga dalam umur yang masih sangat muda, saya terpaksa bekerja untuk mencari sesuap nasi buat saya dan ibu, karena ibu mengalami stroke. Saya bekerja sebagai buruh kasar di perkebunan kapas. Saya benci keadaan saat itu. Saya kecewa pada Tuhan saat itu. Dan karena Dia tidak adil atas hidup saya. Di saat kebanyakan anak-anak menikmati hidup secara layak, saya harus bergumul dalam penderitaan. Sungguh, saya tak paham kenapa dilahirkan dan tidak melihat kehidupan yang baik di masa depan. Teman-teman seusiaku sering mencemoohku. Mereka memanggilku si anak haram dan mereka tidak mau berteman denganku. Suatu hari, saya bertemu dengan seorang pendeta. Beliau berkata kepadaku, "Assi, tahukah kamu bahwa hidup ini adalah anugerah? Tuhan memberikan kamu untuk bebas memilih, mau tetap mengeluh seperti ini atau bangkit dari kemiskinan. Pilihan itu ada di tanganmu. Perlu kamu tahu, rencana Tuhan atasmu bukan rencana kecelakaan, melainkan hari depan yang penuh harapan. Selama bisa memilih, pilihlah yang terbaik." Demikian kata pendeta itu, lirih tapi penuh dengan makna. Kata-kata pendeta itu membangkitkan semangatku untuk berdiri tegak. Dan doa ibuku membuatku semakin kuat menghadapi tantangan hidup. Akhirnya, saya memilih keluar dari rasa kecewa dan tak berguna. Singkat ceritanya, saya mulai bekerja dengan giat untuk biayai sekolah dan kehidupan ibuku. Berkat doa ibuku serta kerja keras dan ulet yang aku lakukan, hingga akhirnya Tuhan memberkatiku dengan limpahnya. Saya meraih kesuksesan. Saudaraku, Assi Taylor Morton adalah Menteri Keuangan Amerika Serikat pada zaman Presiden Jimmy Carter. Assi adalah satu-satunya warga kulit hitam yang menjabat posisi tersebut sampai saat ini, dan tanda tangannya ada di uang dolar Amerika Serikat. Saudara, ini cerita yang benar. Ini cerita yang sesungguhnya. This is a true story. Jangan bandingkan diri Anda dengan orang lain, tapi lepaskanlah dan merdekakan diri Anda dari rasa iri, dengki, dan benci kepada orang lain. Ampuni orang yang membencimu, jangan dendam. Abaikan orang yang mencibirmu. Buatlah itu jadi motivasi untuk maju dan maju dengan pesat. Siapapun Anda, apapun masalahmu, saat ini berdoa. Bangkitlah dan berjuanglah dari keterpurukan. Anda pasti bisa. Yes, you can. Anda pasti bisa. Jangan ada kata menyerah. Saudara, saya ingin mengulang ayat yang dikatakan oleh pendeta
tadi kepada Asi Morton. Ayat itu dia ambil dari Yeremia pasal yang ke-29 ayat 11. Saya tambahkan dengan ayat yang ke-12. Bunyinya demikian. Sebab aku Tuhan mengetahui rancangan-rancangan apa yang ada padaku mengenai kamu. Demikianlah firman Tuhan. Yaitu rancangan damai sejahtera dan bukan rancangan kecelakaan, untuk memberikan kepadamu hari depan yang penuh harapan. Dan apabila kamu berseru dan datang untuk berdoa kepadaku, maka aku akan mendengarkan kamu. Saudaraku, hidup ini adalah sebuah kesempatan. Jangan kita sia-siakan kesempatan yang Tuhan berikan kepada kita. Pakailah dengan sebaik-baiknya dan andalkanlah Tuhan dalam setiap langkah hidup. Percaya, bersandar, bergantung hanya kepada Tuhan. Pujilah Tuhan